Bayangkan, baru 1 tahun merantau jauh dari kampung halaman, seorang pria asal Indonesia ini pulang bukan hanya membawa cerita perjuangan, di hari yang seharusnya penuh haru dan kebersamaan. Tepat saat Lebaran, ia tiba dengan kejutan yang membuat satu kampung terdiam, bukan sekadar oleh-oleh, bukan sekadar tabungan hasil kerja keras di Afrika Selatan, ia pulang membawa istri dari majikannya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di tanah rantau? Bagaimana kisahnya bisa sampai sejauh ini? Cinta, pengorbanan, atau justru konflik yang tak pernah terbayangkan sebelumnya? Sebelum kita masuk ke cerita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol like dan tuliskan di kolom komentar. Kamu menonton dari kota mana saja? Saya ingin tahu dari mana saja cerita ini disaksikan. Kalau sudah, mari kita saksikan kisah selengkapnya. Namanya Rahmat Indonesia, seorang pria sederhana asal Indonesia yang kini bekerja di Afrika Selatan. Sudah hampir 1 tahun ia mengabdikan dirinya di rumah keluarga terpandang yang dikenal cukup berpengaruh di lingkungannya. Majikannya bernama Tuan Dlamini South Africa, seorang pengusaha sukses yang memiliki usaha di bidang properti dan perdagangan. Rumahnya besar, megah, dengan halaman luas dan penjagaan ketat. Banyak orang bekerja di sana, tetapi Rahmat Indonesia adalah salah satu yang paling dipercaya. Setiap hari, Rahmat bangun sebelum matahari terbit. Ia memastikan halaman bersih, kendaraan siap digunakan, dan segala kebutuhan rumah sudah tertata rapi sebelum keluarga majikannya memulai aktivitas. Namun pekerjaannya bukan sekadar membersihkan atau merapikan. Tuan Dlamini South Africa sering memintanya membantu mengatur jadwal, menemani ke kantor, bahkan sesekali dipercaya memegang urusan penting yang biasanya hanya diberikan kepada orang dekat. Yang membuat Rahmat berbeda bukan hanya kerajinannya, ia selalu bekerja dengan wajah tenang dan tutur kata sopan, tak pernah meninggikan suara, tak pernah membantah dengan emosi. Jika melakukan kesalahan, ia mengaku dan memperbaikinya tanpa banyak alasan. Sikap inilah yang perlahan membuatnya menonjol dibanding pekerja lainnya. Para pekerja lain sempat heran, mengapa pria yang belum genap 1 tahun bekerja itu bisa mendapatkan kepercayaan sebesar itu. Namun Tuan Dlamini South Africa punya penilaian sendiri. Baginya, kejujuran lebih mahal dari sekadar pengalaman, dan Rahmat Indonesia menunjukkan itu setiap hari. Di dalam rumah itu juga tinggal Nai, Sanele South Africa, istri sang majikan, serta putri mereka, Lindiwe South Africa. Sebagai pekerja, Rahmat selalu menjaga batas. Ia menundukkan pandangan, berbicara seperlunya, dan memastikan dirinya tetap profesional. Namun semua anggota keluarga menyadari satu hal yang sama. Pria asal Indonesia ini memiliki pembawaan yang berbeda, tenang, santun, dan penuh rasa hormat. Di tengah lingkungan baru yang jauh dari kampung halaman, Rahmat tidak pernah mengeluh. Ia jarang terlihat bermain ponsel berlama-lama. Waktu luangnya sering digunakan untuk membaca atau beribadah di kamarnya yang sederhana di bagian belakang rumah utama. Kebiasaan itu diam-diam diperhatikan oleh keluarga majikan. Hari demi hari, namanya semakin sering disebut dalam percakapan keluarga, bukan sebagai pekerja biasa, tetapi sebagai seseorang yang bisa diandalkan. Tuan Dlamini South Africa mulai mempercayakan urusan pribadi kepadanya. Bahkan beberapa tamu penting yang datang ke rumah pernah memuji sikap sopan Rahmat Indonesia. Tanpa ia sadari, fondasi kepercayaan itu sedang dibangun, sesuatu yang kelak akan mengubah jalan hidupnya secara drastis. Dan semua itu baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, posisi Rahmat Indonesia di rumah Tuan Dlamini South Africa perlahan berubah. Ia memang datang sebagai pekerja, tetapi sikap dan pembawaannya membuat batas antara pekerja dan keluarga terasa semakin tipis. Tuan Dlamini South Africa bukan tipe majikan yang mudah percaya. Ia dikenal tegas, perfeksionis, dan sangat berhati-hati dalam menilai seseorang. Namun terhadap Rahmat Indonesia, sikapnya berbeda. Ia mulai sering mengajak Rahmat berbicara bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan, prinsip, dan pandangan masa depan. Di meja makan keluarga, Rahmat memang tidak duduk bersama mereka. Ia tetap memahami posisinya. Namun beberapa kali, ketika suasana santai, Nyonya Sanele South Africa memintanya ikut menikmati hidangan setelah semua pekerjaan selesai, sebuah perlakuan yang tidak semua pekerja dapatkan. Di rumah besar itu juga ada Lindiwe South Africa, putri sematawayang keluarga tersebut. Ia perempuan berpendidikan tinggi, cerdas, dan dikenal memiliki kepribadian lembut.
Sejak awal, Rahmat selalu menjaga sikapnya di hadapan Lindiwe. Ia menundukkan pandangan, berbicara seperlunya, dan memastikan tidak pernah melewati batas sopan santun. Namun dalam keseharian, interaksi kecil tak terhindarkan. Saat Rahmat membantu membawa barang, saat ia diminta mengantar ke suatu tempat bersama sopir keluarga, atau ketika tanpa sengaja mereka bertukar sapa di halaman rumah, semua terjadi secara wajar dan tetap dalam batas hormat. Yang menarik, Lindiwe South Africa mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda dari pria asal Indonesia itu. Ia melihat bagaimana Rahmat berbicara dengan penuh respek kepada orang yang lebih tua. Ia melihat bagaimana Rahmat tetap tenang ketika pekerja lain mengeluh. Ia melihat bagaimana Rahmat selalu mendahulukan kepentingan keluarga majikan dibanding kenyamanan dirinya sendiri. Sementara itu, Tuan Dlamini South Africa diam-diam juga memperhatikan. Ia mengamati cara Rahmat menjaga jarak dengan putrinya, tidak pernah bersikap berlebihan, tidak pernah mencoba mencari perhatian. Justru sikap itulah yang membuatnya semakin yakin akan karakter Rahmat. Beberapa kali, saat berbincang ringan dengan istrinya, Tuan Dlamini South Africa menyebut nama Rahmat Indonesia. Ia memuji kejujuran dan kedewasaannya. Baginya, menemukan orang dengan akhlak seperti itu di zaman sekarang bukan perkara mudah. Rahmat sendiri tidak pernah berpikir lebih jauh. Dalam benaknya, ia hanya ingin bekerja dengan baik, mengumpulkan hasil jerih payah, dan menjaga nama baik sebagai perantau dari Indonesia. Ia tidak sadar bahwa setiap langkahnya sedang dinilai, bukan sebagai pekerja semata, tetapi sebagai seorang pria. Disinilah benih perubahan mulai tumbuh. Bukan karena ambisi, bukan karena rencana tersembunyi, tetapi karena ketulusan yang konsisten setiap hari. Dan tanpa Rahmat ketahui, perhatian keluarga itu akan membawa cerita ini menuju babak yang jauh lebih besar. Di balik kemewahan rumah Tuan Dlamini South Africa, ada rahasia yang tak banyak orang tahu. Selama bertahun-tahun, Tuan Dlamini menderita batuk kronis yang tak kunjung sembuh. Ia sudah mencoba berbagai dokter, pengobatan modern, bahkan perawatan mahal di rumah sakit terbaik di Afrika Selatan, namun hasilnya selalu sama. Batuknya datang dan pergi tanpa kepastian, mengganggu tidurnya, melemahkan tubuhnya, dan membuatnya frustrasi. Rahmat Indonesia, yang sehari-hari mengurus rumah dan melayani kebutuhan keluarga, melihat penderitaan ini dengan hati yang tergerak. Ia ingat ajaran dari kampung halamannya, ramuan dan perawatan sederhana yang ia pelajari dari orang tua dan tetua di desanya. Tanpa berniat mencari pujian, ia menawarkan bantuan. "Tuan, kalau boleh, saya ingin mencoba sesuatu yang mungkin bisa membantu," ujarnya suatu sore setelah pekerjaan selesai, sambil menundukkan kepala penuh hormat. Awalnya, Tuan Dlamini South Africa skeptis. Bagaimana mungkin seorang pekerja baru yang datang dari negeri lain bisa menyembuhkan penyakit yang bahkan dokter-dokter ternama tidak mampu tangani? Ia tersenyum sinis, menganggap ini hanyalah usaha yang naif. Namun Rahmat tetap tenang. Ia menjelaskan caranya dengan sederhana, tanpa janji bombastis, hanya menawarkan ketulusan dan keinginan untuk membantu. Rahmat mulai memberikan ramuan herbal dari bahan-bahan alami yang ia bawa dari Indonesia, dicampur dengan perawatan sederhana, pola makan, istirahat teratur, dan perhatian yang konsisten. Ia datang setiap pagi, memastikan Tuan Dlamini mengonsumsi ramuan tepat waktu, dan memberikan pengingat agar tetap istirahat. Tidak ada yang berlebihan, hanya ketekunan dan kesabaran yang konstan. Hari demi hari, perubahan mulai terlihat. Batuk yang biasanya datang tiap malam mulai berkurang. Malam-malam panjang yang selalu terganggu oleh batuk kini menjadi lebih tenang. Keluarga pun mulai memperhatikan. Nyonya Sanele South Africa dan Lindiwe South Africa tercengang melihat kemajuan itu. Mereka mulai percaya bahwa usaha sederhana Rahmat Indonesia mungkin lebih dari sekadar niat baik. Mungkin ini benar-benar bisa menyembuhkan. Bulan demi bulan berlalu, dan Rahmat terus disiplin membantu majikannya. Setiap kali Tuan Dlamini merasa lemah atau batuk kambuh, Rahmat hadir dengan senyum sabar dan ramuan yang ia sediakan. Tidak ada keluhan, tidak ada pamrih, hanya ketulusan. Hingga akhirnya, setelah beberapa minggu, kondisi Tuan Dlamini pulih sepenuhnya. Batuk menahun yang selama bertahun-tahun membelenggu tubuhnya, kini lenyap. Ia bisa tidur nyenyak, beraktivitas kembali dengan energi penuh, dan bahkan tersenyum tanpa rasa sakit. Perubahan itu bukan hanya fisik, tetapi juga emosional.
Tuan Dlamini South Africa merasa sangat berutang budi. Ia melihat Rahmat Indonesia bukan sekadar pekerja, tetapi seseorang yang memiliki kesabaran, kejujuran, dan ketulusan hati yang langka. Di mata Tuan Dlamini, Rahmat telah membuktikan bahwa karakter dan niat tulus bisa membawa perubahan yang bahkan ilmu medis modern pun sulit lakukan. Dan dari titik inilah, hubungan antara Rahmat dan keluarga majikan mulai memasuki fase baru. Kepercayaan yang sebelumnya sebatas pekerjaan kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Rahmat bukan lagi hanya pekerja, tetapi sosok yang benar-benar diperhitungkan oleh Tuan Dlamini, dengan mata yang mulai melihatnya berbeda. Kesembuhan Tuan Dlamini South Africa membawa perubahan yang tak terduga dalam rumah besar itu. Tidak hanya fisiknya yang kembali sehat, tetapi juga hubungannya dengan Rahmat Indonesia mulai menempuh jalur baru yang sebelumnya tak pernah terpikirkan. Tuan Dlamini merasa sangat berutang budi. Selama bertahun-tahun ia mencari berbagai cara untuk sembuh, namun tak ada yang berhasil. Kini, berkat ketekunan dan ketulusan Rahmat, hidupnya kembali normal. Setiap kali melihat Rahmat menunaikan tugasnya dengan sabar dan disiplin, rasa kagum sang majikan semakin dalam. Ia bukan sekadar pekerja yang rajin, tetapi seseorang yang benar-benar tulus dan memiliki integritas tinggi. Setiap keputusan yang selama ini hanya dibuat untuk pekerjaan kini mulai melibatkan Rahmat secara lebih pribadi. Tuan Dlamini sering mengajaknya berdiskusi tentang urusan keluarga, bisnis, dan bahkan pendidikan putrinya, Lindiwe South Africa. Semua itu bukan sekadar formalitas, melainkan tanda bahwa kepercayaan yang diberikan jauh melampaui sekadar tugas domestik. Nyonya Sanele South Africa pun turut melihat perubahan ini. Ia mulai menyadari bahwa Rahmat memiliki kualitas yang jarang dimiliki orang lain. Kejujuran, ketekunan, dan rasa hormat yang murni. Bukan hanya sikapnya kepada Tuan Dlamini, tetapi juga kepada seluruh staf dan bahkan lingkungan sekitarnya. Rahmat membawa ketenangan, bukan masalah. Dan tentu saja, Lindiwe South Africa mulai memperhatikan dengan lebih teliti. Ia melihat bagaimana Rahmat tak pernah bersikap berlebihan, tak pernah mencari perhatian, dan selalu menjaga profesionalisme. Kebaikan hati yang konsisten itulah yang membuat Lindiwe mulai menghargai sosok pria asal Indonesia ini. Walau interaksi mereka selalu sederhana dan penuh sopan santun. Titik balik terjadi ketika Tuan Dlamini mulai mempertimbangkan masa depan putrinya. Ia sadar bahwa mencari pasangan yang tepat bukan perkara mudah. Banyak orang memiliki harta atau status, tapi karakter, akhlak, dan ketulusan hati justru lebih penting. Ia mulai memandang Rahmat dengan mata yang berbeda, bukan sebagai pekerja yang harus dijaga jaraknya, tetapi sebagai pria yang bisa menjadi menantu yang baik. Seseorang yang bisa menjaga dan menghormati keluarganya. Suatu sore, saat berbincang dengan istrinya, Tuan Dlamini menyatakan niatnya, "Zanele, aku ingin mempertimbangkan sesuatu yang mungkin terdengar mengejutkan. Rahmat Indonesia bukan sekadar pekerja, aku melihat hatinya, kesabarannya, dan ketulusannya. Aku ingin dia menjadi bagian dari keluarga ini secara resmi." Nyonya Sanele terkejut namun tersenyum. Ia sudah merasakan hal yang sama. Kepercayaan dan ketulusan Rahmat selama ini memang layak dihargai dengan cara yang lebih dari sekadar ucapan terima kasih. Dari titik inilah, benih cerita baru mulai tumbuh, sebuah kemungkinan yang sebelumnya tak pernah dibayangkan oleh Rahmat. Perasaan hormat, kepercayaan, dan rasa terima kasih sang majikan kini membentuk jalan bagi masa depan yang jauh lebih kompleks dan dramatis. Tawaran perjodohan dari Tuan Dlamini South Africa datang di saat yang tak terduga. Suatu sore, setelah semua pekerjaan selesai, sang majikan memanggil Rahmat Indonesia ke ruang kerjanya yang besar. Dengan nada serius namun lembut, Tuan Dlamini menyampaikan maksudnya. Rahmat terdiam, hatinya berdebar. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari biasa di rumah itu akan berubah menjadi momen yang menentukan masa depannya. "Rahmat," kata Tuan Dlamini, menatap lurus ke matanya, "aku tahu ini mengejutkan, tapi aku ingin kamu menikah dengan putriku, Lindiwe. Aku percaya karakter dan akhlakmu akan membuatnya bahagia. Aku ingin dia memiliki pasangan yang tulus dan bertanggung jawab, bukan sekadar status atau harta." Rahmat Indonesia terperangah. Ia menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-kata itu. Di benaknya muncul ribuan pertanyaan sekaligus perasaan campur aduk, rasa syukur, bingung, takut, sekaligus takut mengecewakan keluarga di kampung halaman. Ia hanya datang untuk bekerja, bukan untuk dihadapkan pada keputusan sebesar ini.
Hari-hari berikutnya dihabiskan Rahmat untuk merenung. Ia menulis pesan panjang kepada orang tuanya di Indonesia, menjelaskan situasinya dengan jujur. Ia juga berdiskusi dengan teman-teman dekatnya di kampung melalui telepon. Ia mempertimbangkan banyak hal, keluarganya, masa depannya, tanggung jawab sebagai menantu keluarga terpandang di Afrika Selatan, dan tentu saja, kesungguhan hati Tuan Dlamini dan Lindiwe. Rahmat tahu bahwa menerima perjodohan ini bukan perkara ringan, ini adalah tanggung jawab besar, yang akan membawanya jauh dari kampung halaman, dan menuntut komitmen penuh terhadap keluarga yang baru. Namun di sisi lain, ia merasa ini adalah kesempatan untuk membangun kehidupan yang stabil, sekaligus menjaga kehormatan dan akhlaknya sendiri. Suatu malam, setelah berhari-hari berpikir dan berdoa, Rahmat memutuskan untuk menemui Tuan Dlamini dan Lindiwe secara resmi, dengan kepala menunduk dan tangan sedikit gemetar. Ia menyampaikan keputusannya, "Tuan, Nyonya Sanele, Lindiwe, saya menerima kehormatan ini dengan niat tulus. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaga dan membahagiakan keluarga ini, seperti saya menjaga diri saya sendiri." Tuan Dlamini tersenyum puas, matanya berbinar penuh lega. Nyonya Sanele menepuk bahu Rahmat, sedangkan Lindiwe, meski masih menundukkan pandangan, menampilkan senyum tipis yang menandakan penerimaan. Semua rasa canggung dan ketidakpastian berubah menjadi rasa lega dan harapan. Keputusan itu bukan hanya soal perjodohan, tetapi tentang keberanian Rahmat untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Ia telah memilih tanggung jawab, kesetiaan, dan ketulusan di atas ketakutan dan keraguan. Dari momen itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu membuka jalan menuju momen puncak cerita, sebuah kepulangan di hari Lebaran yang akan mengejutkan keluarga dan kampung halamannya. Waktu pun berjalan begitu cepat. Baru 1 tahun merantau di Afrika Selatan, Rahmat Indonesia kini menapaki momen yang tak akan pernah ia lupakan. Hari Lebaran telah tiba, hari yang biasanya dipenuhi kegembiraan dan kebersamaan keluarga di kampung halaman. Namun kali ini, kepulangannya membawa kejutan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Ketika mobil yang ditumpangi Rahmat memasuki desa, warga sudah mulai melihat sosok yang familiar. Mereka mengenali pria sederhana yang pergi setahun lalu untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Namun kali ini, yang keluar dari mobil bukan hanya Rahmat. Di sisinya, berjalan seorang perempuan berpenampilan anggun Lindiwe South Africa, putri majikan yang kini menjadi istrinya. Desa itu seketika hening, orang-orang saling berpandangan, terkejut sekaligus penasaran, ada yang berbisik, ada yang menahan tawa bahagia, ada pula yang hanya tersenyum kagum. Kabar tentang Rahmat yang pulang bersama istri dari Afrika Selatan menyebar dengan cepat. Anak-anak berlari mengikuti mereka, tetangga berdatangan, dan rumah orang tua Rahmat menjadi pusat perhatian. Keluarga Rahmat pun tak bisa menahan emosinya. Orang tua, yang dulu melepas putranya dengan harapan sederhana, kini memeluk Rahmat dan Lindiwe dengan campuran rasa bangga dan tak percaya. Tangisan bahagia, pelukan hangat, dan senyum lebar memenuhi halaman rumah. Semua orang merasa ini bukan sekadar kepulangan seorang perantau, tetapi kisah yang membuktikan bahwa kesabaran, ketulusan, dan kerja keras bisa membuka jalan yang tak disangka-sangka. Di tengah kebahagiaan itu, Rahmat berdiri sejenak, menatap wajah orang-orang yang dicintainya. Ia tersenyum, menyadari bahwa semua yang ia lakukan, setiap tetes keringat, setiap doa yang dipanjatkan, setiap sikap sabar dan jujur selama di Afrika Selatan telah membuahkan hasil yang lebih dari sekadar materi. Ia membawa pulang lebih dari sekadar pengalaman atau uang. Ia membawa cinta, keluarga baru, dan penghargaan atas karakter dan akhlak yang ia jaga. Warga desa pun belajar dari kisah Rahmat. Mereka melihat bahwa keberhasilan bukan hanya tentang pintar atau kaya, tetapi tentang ketulusan hati, kerja keras yang konsisten, dan akhlak baik yang tak lekang oleh waktu. Rahmat menjadi inspirasi, bukti nyata bahwa takdir sering membuka pintu rezeki melalui jalan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Hari itu, Lebaran menjadi saksi dari sebuah kisah luar biasa, seorang pria sederhana dari Indonesia yang pulang membawa kebahagiaan yang melampaui harapan, dan membuktikan bahwa ketulusan hati selalu menemukan jalannya sendiri. Dan begitu, cerita Rahmat Indonesia mencapai puncaknya, sebuah perjalanan yang dimulai dengan kerja keras, akhlak baik, dan kesabaran, berakhir dengan kejutan yang menegaskan satu hal, dalam hidup, kebaikan hati selalu menemukan cara untuk memberi hadiah terbesar.